warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan sekilas tentang PTK ya, yang kemudian nanti dituangkan dalam bentuk proposal. Setelah proposal nanti dituangkan dalam bentuk hasil PTK gitu ya. Reviewnya hari ini tentang proposal PTK ya. Baik, saya ingin minta nanti Bu Farida membantu tentang instrumennya gitu ya. Instrumen PTK. Nanti saya cek malam itu satu-satu proposal yang sudah diupload ya. Saya minta kepada mahasiswa nanti habis ini merekonstruksi ulang proposal yang sudah dibuat. Kemudian kalau ada kekurangan, kemudian perlu dibenahi, nanti saya cek satu persatu proposal PTK-nya begitu ya. Sesuai apakah tidak dengan standar proposal PTK ya. Saya kebetulan punya jam ngajar hari ini Bu Farida, jadi membagi waktu. Mudah-mudahan Bu Farida tidak punya kesibukan lah ya, nanti bisa membantu untuk instrumennya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru Pamung, Dr. Anda Ibu Farida, MPDI, para mahasiswa, para guru, beserta PPG yang berbahagia. Hari ini masuk pada materi terakhir terkait dengan perangkat pembelajaran gitu ya. Di mana sebelumnya para mahasiswa sudah dapat banyak masukan terkait dengan RPP, terkait dengan modul perangkat media macam-macam seperti itu. Hari ini adalah soal hari ini terkait dengan ini ya, dengan review proposal PTK dan review instrumen PTK gitu ya. Jadi saya ingin memulai begini. PTK ini menjadi penting ya untuk dilakukan oleh guru, karena masing-masing guru pasti menemukan masalah, baik ketika mengajar ataupun di luar jam-jam pengajaran gitu ya. Kalau temuan itu berkaitan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ampu, maka PTK itu basisnya adalah RPP gitu ya. Ini harus dipahami dulu. Kalau temuan itu didapati di luar jam mengajar dan tidak ada kaitan dengan tugas Bapak Ibu guru sebagai pengajar di kelas itu, nah, temuannya misalnya di lingkungan sekolah, tapi sebetulnya tidak terkait dengan materi yang Bapak Ibu ajar, maka PTK yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu tidak menggunakan
basisnya itu tidak menggunakan RPP namanya. Nah, nanti silahkan RPP mana yang dipilih oleh Bapak Ibu, apakah basisnya itu kepada PTK mana yang dipilih itu, apakah basisnya kepada RPP atau basisnya kepada di luar RPP, begitu ya? Itu dipahami oleh Bapak Ibu guru ya. Karena berdasarkan temuan, maka sebetulnya Bapak Ibu guru ingin memberikan solusi ya. Nah, jadi PTK itu basisnya harus basis masalah. Banyak guru, banyak dosen, banyak mahasiswa ketika harus melakukan penelitian, misalnya seorang mahasiswa yang mau bikin skripsi misalnya, maka mahasiswa terkadang terjebak dengan judul ya. Sebetulnya yang harus dipahami dulu adalah masalahnya. Kita ini punya masalah apa? Kalau tidak punya masalah berarti judul itu ngambang ya. Nah, karena basisnya masalah PTK itu, maka judul kemudian tinggal dirumuskan. Judul tinggal mengotak-atik bahasa saja, gitu ya. Misalnya temuannya Bapak Ibu soal ketidakmampuan soal lemahnya baca tulis anak-anak soal Al-Quran misalnya di kelas di SMP mana misalnya seperti itu. Ini kan masalah, maka tinggal kemudian dari masalah yang ditemukan itu tinggal dibuatkan judul. Ini yang paling pas menggunakan metode ini. Oh, yang paling pas ini caranya begini gitu loh ya. Sehingga dari temuan-temuan tadi itu kemudian Bapak Ibu tinggal merumuskan judul itu gitu ya. Jadi basisnya harus masalah. Apakah masalah yang kita temukan itu basisnya RPP tadi itu ya, artinya sesuatu yang menjadi rancangan dalam proses pembelajaran, atau masalah yang kita temukan tidak berbasis RPP. Gitu, maksud saya seperti itu. Karena itu baru kita melangkah kepada judul setelah masalah itu dipahami oleh Bapak Ibu guru semua gitu ya. Jadi mohon tidak terjebak dengan judul dulu. Jadi masalahnya apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru? Misalnya ngajar fikih, kesulitan untuk bagaimana siswa itu paham, maka perlu metode demonstrasi misalnya, metode lain-lain misalnya apa yang sekiranya mampu membantu siswa itu lebih mudah memahami dari materi thaharah misalnya seperti itu. Ini kan masalahnya. Kemudian lalu dicarikan judul, diotak-atik bahasanya yang lebih pas apa dan selanjutnya seperti itu. Para mahasiswa yang saya banggakan, di proposal itu ada latar belakang, gitu ya. Ingat, latar belakang itu memiliki 4 poin, ya. Latar belakang itu memiliki 4 esensi, ya. Esensi poin pertama atau poin pertama yang disebut dengan kerangka ideal, begitu ya. Misalnya dia lemah di dalam baca Al-Quran. Nah, ini kan idealnya bagaimana seorang muslim mereka mampu membaca Al-Quran. Tidak sekedar mampu, bagaimana dia memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab suci. Itu kan idealnya begitu. Temuannya tadi adalah lemahnya anak-anak kita memahami Al-Quran. Sulit ya, mereka itu berperilaku seperti perilaku Qurani misalnya.
maka kerangka ideal di latar belakang itu seorang peneliti harus memuat kerangka ideal. Yang sempurna seperti itu kerangka idealnya. Setelah disusun kerangka ideal pada latar belakang itu, kemudian ada kerangka yuridisnya. Kalau bicara tentang perilaku manusia, maka kerangka yuridisnya kan bisa Al-Quran, gitu ya, bisa hadis, gitu ya, kerangka yuridisnya. Kalau bicara tentang pendidikan misalnya, maka kerangka yuridisnya bisa undang-undang, terserah, atau bisa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Poin kedua yang harus dipahami adalah kerangka yuridis. Poin ketiga yang harus tergambar di dalam latar belakang itu berisi tentang kerangka faktual. Faktanya apa? Tadi yang saya katakan itu masalahnya apa sekarang gitu loh ya. Ada kesenjangan antara apa yang diidealkan dengan apa yang kita lihat hari ini. Jadi misalnya faktanya hari ini anak-anak kita banyak yang melakukan bertindak secara amoral misalnya, atau anak-anak kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat deviasi moral misalnya. Ini kan faktanya, fakta. Jadi poin yang ketiga yang harus tergambar di dalam latar belakang itu soal fakta. Lalu yang keempat, yang ini adalah terkait dengan rencana penelitian itu, objek penelitian, masalah yang akan diteliti, maka poin keempat yang harus tergambar di dalam proposal itu adalah bagaimana mengkaitkan antara yang diidealkan tadi itu dengan yang dasarnya ada, yuridisnya apa, faktanya apa, kemudian dikomunikasikan, dikaitkan dengan rencana penelitian yang diharapkan nanti rencana penelitian itu mampu memutus kesenjangan tadi itu. Biasanya di dalam proposal ataupun di dalam skripsi ataupun dalam disertasi itu biasanya bahasa yang dipakai itu, oleh karenanya penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menjawab berbagai problem yang tadi digambarkan di atas seperti itu ya. Jadi saya ulang, di latar belakang itu ada kerangka ideal, ada kerangka faktual, ada kerangka saya ulang, kerangka ideal, ada kerangka soal ya sumber-sumber hukumnya begitu ya, dasar-dasarnya gitu ya. Kemudian ada kerangka faktualnya, kemudian ada kerangka penyelesaian masalahnya gitu loh ya. Ada kerangka yuridis ya Mbak, yang poin kedua. Jadi empat hal ini harus tergambarkan di dalam latar belakang ya. Sehingga para pembaca, baik saya ataupun Bu Faridah nanti melihat proposal itu enak, jadi ada alurnya begitu loh ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa bikin latar belakang hanya sehalaman gitu ya, 2 halaman. Nah, ini kan tidak memuat 4 kerangka yang saya sebutkan tadi. Setelah itu kemudian beralih kepada rumusan masalah atau identifikasi masalah, terserah. Di outline-nya nanti seperti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Farida itu, ada yang mendahulukan dari definisi istilah, identifikasi masalah, baru kemudian rumusan masalah. Saya tidak terlalu mempersoalkan apakah langsung rumusan masalah atau identifikasi masalah.
Nah, rumusan masalah itu dibuat berdasarkan temuan-temuan tadi di lapangan, gitu ya. Jadi misalnya eh, metode demonstrasi, metode apa dalam rangka membuat anak atau siswa belajar dengan senang, mudah memahami misalnya. Tinggal bagaimana para bapak ibu ini merumuskan menyusun rumusan masalah itu sesuai dengan kerangka sesuai dengan temuan-temuan yang ditemukan oleh bapak ibu di lapangan seperti itu ya. Tinggal apakah kemudian kita akan mencoba bertanya soal bagaimana implementasi atau bertanya soal bagaimana hasil, bagaimana kontribusi misalnya, ya silahkan aja. Dari judul ataupun dari masalah-masalah yang diangkat seperti itu ya. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, setelah rumusan masalah biasanya ada manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu biasanya berkaitan dengan apa sih kepentingan dilakukan penelitian ini, gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kepentingannya untuk mendeskripsikan bagaimana metode ini supaya mudah dipahami dan sekaligus jadi acuan nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya, ya silahkan. Itu namanya manfaat dari penelitian. Antara rumusan masalah dengan manfaat penelitian tidak boleh saling lebih gitu ya. Kalau rumusannya 3, harapannya bagaimana manfaat penelitian itu juga 3. Sebetulnya manfaat penelitian itu bisa lebih dari 3 rumusan misalnya, boleh lebih dan tidak boleh kurang gitu ya. Bisa kalau rumusan masalahnya 3, manfaat penelitian kok sampai 4. Berarti ada pengembangan, ada cakupan-cakupan lain ya. Itu yang kita temukan dari beberapa hasil penelitian seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya sistematika pembahasan. Nah, kamu gambarkan atau rencana penelitian ya. Nah, biasanya rencana penelitian itu ditaruh di belakang boleh ya. Nah, di depan juga nggak apa-apa gitu ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, setelah itu ada kajian teori ya. Ada kajian teori. Nah, kajian teori itu sebetulnya berkaitan erat ya. Ya artinya bahwa kajian teori itu kan menjadi instrumen nanti dalam rangka pembahasan-pembahasan berikutnya. Tidak boleh kemudian sepi dari kajian teori gitu ya, termasuk kajian-kajian terdahulu. Jadi misalnya judulnya tentang discovery learning misalnya, kajian teorinya apa gitu ya, ini yang kemudian menjadi alat bantu kepada mahasiswa untuk menyusun data, untuk mengumpulkan data sesuai dengan kajian-kajian teori. Kajian teori itu artinya beberapa pandangan, pendapat dari pakar yang dijadikan acuan oleh mahasiswa untuk menghubungkan antara teori yang telah dilakukan oleh seseorang, yang dihasilkan oleh seseorang, dengan temuan lapangan nanti yang akan dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Itu kemanfaatan dari kajian teori. Tapi sebelum kajian teori, ada kajian terdahulu, biasanya begitu ya. Nah, kajian terdahulu itu sebatas untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sekalipun objeknya sama, tetapi materi-materinya, metodenya, kemudian judulnya beda misalnya. Atau boleh jadi metodenya sama, tapi judulnya beda ya. Ya, judulnya beda atau objeknya juga beda misalnya. Nah, ini kajian-kajian terdahulu itu
hanya sebatas untuk membedakan bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa betul-betul baru dan tidak pernah dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Kemudian metode penelitian itu apakah mahasiswa menggunakan kualitatif, ya, kemudian apakah mahasiswa menggunakan kuantitatif, ya. Kualitatif biasanya berbasis data dari wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, ya. Data yang diperoleh nanti sumbernya seperti itu. Kalau kuantitatif ini biasanya menggunakan angket, ya, sampel saja. Ada beberapa angket yang kita sebar misalnya, kemudian kita membuatkan semacam rumus, kemudian yang ya istilahnya berbasis angka, gitu ya. Beda halnya dengan kualitatif, basisnya itu adalah asumsi sesuai dengan apa yang disampaikan, seperti itu, ya. Para mahasiswa yang saya banggakan itu sekilas mengenai tentang kerangka proposal yang harus dibuat oleh mahasiswa. Kemudian jangan lupa rencana penelitian, ya. Rencana penelitian itu juga dibuat siklus. Nanti biasanya ada siklus 1, siklus 2, ada siklus 3, ya. Kemudian buatlah pustaka, ya, daftar pustaka, ya. Jangan lupa daftar pustakanya, begitu, ya. Saya kira gitu mahasiswa yang saya banggakan. Kalau nanti butuh outline-nya nanti kita kirim, gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambah oleh Ibu Farida berkaitan dengan instrumennya. Yang penting hari ini mahasiswa sudah merancang untuk membuat proposal. Proposal yang sudah diupload itu coba dibaca ulang, disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan tadi, sisi kekurangannya mana, kemudian yang sudah benar ya dipertahankan, begitu. Kalau nggak benar ya mohon diperbaiki. Nanti akan saya telepon satu persatu, ya, untuk mengecek proposal yang sudah diupload oleh mahasiswa. Kemudian nanti akan saya cek, kemudian mana kekurangannya, sehingga proposal yang di-upload itu, hasil revisian itu adalah proposal yang memang betul-betul proposal, seperti itu, ya. Saya memberikan batas waktu sampai besok, tidak terlalu buru-buru, ya, karena hari besok kan hari Sabtu, besok Sabtu itu ada kegiatan pair teaching. Tapi bisa kami koreksi kembali, misalnya Sabtu sore, tapi di-uploadnya bisa mulai nanti malam dan besok, gitu aja sudah, ya. Saya kira begitu Ibu Farida. Jadi tolong dibantu untuk menyampaikan instrumen saya. Saya beralih ke menu lain untuk bimbing mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, begitu. Tapi nanti saya akan cek hasil uploadan, hasil revisiannya itu. Saya akan telepon satu-satu mahasiswa untuk diperbaiki. Kalau kurang mohon diperbaiki, nanti lagi tidak apa-apa, gitu, ya. Saya kira begitu dulu, Ibu Farida. Nggih, Pak, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok entar aja. Baik, untuk berikutnya biar lebih jelas, ya.
Tadi sudah disampaikan oleh Bapak dosen tentang bagaimana Bapak Ibu membuat proposal PTK. Jadi perlu digarisbawahi yang pertama adalah memahami masalahnya dulu, katanya tadi ya. Jadi memang betul kita pahami masalahnya, kalau sudah ketemu kita bikin judulnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin sekalian ini ya dipresentasikan, dicoba dilihat satu atau dua, nanti beberapa disampaikan dulu. Saya ingin lihat. Jadi kalau misalnya di mana letak kesalahannya bisa langsung dibetulkan. Gitu. Oh gitu Ya, aja. gimana Ya, Pak? Bu Farida banyak waktu, silakan kalau gitu Bu. Oh ini Pak, Bapak langsung ke ini. Ya, ke menu lain aja boleh Bu ya. Oh nggih sampun. Insya Allah Pak, ini saya kebetulan kosong. Oh gitu. Kosong jam, nggih. Biasanya sampai sore. Iya iya Bu. Ngajarnya. Nggih Pak. Nggih nggih. Nggih, teruskan Bu, teruskan Bu. Itu biar lebih efektif nggih. Gimana? Setuju gitu ya? Kita sampel di share screen, ya, apa namanya istilahnya, share screen itu PTK-nya. Mulai dari siapa, Pak Ketua, mungkin Pak Ketua, terus nanti komplain ini Pak Ketua ditunjuk pertama. Gimana Pak Rohim, atau nunjuk anggota? Nunjuk anggota siapa? Sinten Pak? Monggo kalau terus jenengan Bu. Oh, terserah. Yang siap mungkin saya tawarkan, yang siap biar nanti gini Bu ya. Dari judul itu dipastikan sudah sesuai RPP, apa masalahnya. Kalau memang ada yang kurang pas itu bisa langsung, oh ini yang salah gitu ya. Jadi daripada buka lagi di berkasnya, sebenarnya bisa di sini. Saya tadi buka punyaan Bu, kebetulan nomor 1 ini Bu Zulfa, di sini urutannya ya, Bu Zulfa. Nah, untuk judulnya ya Bu Zulfa, judulnya di sini penerapan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan minat belajar. Siswa kelas 7A sampai 3 Yosol Wilangun semester ganjil 2021. Berarti ini penerapan model kuantum ini meningkatkan minat belajar ya Bu. Berarti jenengan pakai jenisnya apa? Kualitatif. Kualitatif apa meningkatkan minat bukan hasil, berarti kualitatif nggih? Nggih. Betul sudah untuk judulnya. Kemudian latar belakang masalahnya. Latar belakang. Pokoknya Bapak Ibu ikut yang saya share itu ya. Di grup sudah lihat? Belum Bu. Ya, bisa dicocokkan dengan itu Bu. Yeah. Untuk sistematika penulisannya. Itu sudah dari kampus itu ya, jadi disesuaikan dengan yang dikasih oleh fakultas. Itu untuk proposalnya seperti itu. Nah, ini urutannya untuk latar belakang masalahnya tadi sudah disebutkan dari kondisi ideal itu ya sampai ke pemecahan masalahnya. Yang penting bentuknya seperti kerucut, ngoten nggih? Bentuknya mengerucut sampai ke apa yang akan kita teliti, yang paling ujung. Nah, pentingnya penelitian ini dilakukan, gitu ya. Kemudian yang perlu saya lihat di sini adalah identifikasi masalah. Nah,
identifikasi masalah punya jenengan ada berapa itu? Ada 3, nggih Bu Zulfa. Bagaimana minat belajar, penerapan model pantunnya, minat belajar siswa setelah penerapan model pembelajarannya. Nah, berarti rumusan masalahnya nanti Bu. Berarti ini ditambahi bawahnya ya. Bawahnya identifikasi masalah. Ini masalahnya minat belajar siswa. Ini rumusannya Bu. Jadi dipisah Bu, identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Dipisah nggih. Rumusan masalah itu berdiri sendiri. Ya. Rumusan masalah berdiri sendiri. Ya. Identifikasi masalah bahasanya itu ya Bu. Itu masuk di bagian C kalau lihat di kerangkanya ini Bu. A itu judul, latar belakang, kemudian C permasalahan. Permasalahan itu dibagi 2, identifikasi sama rumusan, gitu ya. Berarti identifikasi masalahnya hanya masalahnya yang disebut Bu. Yang pertama minat belajar bagaimana? Minat belajar gitu ya. Ya itu saja berarti jenengan identifikasi masalahnya cuma 1 ya Bu. Minat belajarnya yang kurang gitu nggih? Nggih. Sudah. Berarti rumusan masalahnya jenengan pakai 2 enggak apa-apa ini Bu, 2 boleh. Atau ya kalau mau 3 enggak apa-apa. Berarti nanti memaparkan ini nanti yang memaparkan masalahnya, menjelaskan masalahnya nanti. Terus ini betul sudah. Cara pemecahan masalahnya jenengan mengadakan PPK ya, betul. Sudah ya, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian jangan langsung ini. Yang lain juga ngikutin nggih Pak nggih. Tujuan penelitian mohon dicek juga punya jenengan semua. Biar enggak saya ngomongnya udah 7 kali. Belajar kurang. Tujuan penelitiannya punya Bu Zulfa kurang ya Bu. Jadi harus ini tujuannya ya beda dengan manfaat ya. Ada sendiri. Betul. Tujuannya ada 3 juga, betul sudah. Mendeskripsikan ya, betul. Nah, yang C ini jangan mengetahui, Bu. Tidak apa-apa mendeskripsikan juga. Kalau mengetahui itu hanya terbatas mengetahui saja. Kalau mendeskripsikan kan juga menjelaskan lebih detail gitu ya. Kalau ini yang C itu diganti mendeskripsikan juga enggak apa-apa. Bagaimana itu Bu? Tujuan tadi? Tujuan. Sudah. Kemudian manfaatnya. Lanjut manfaat manfaat secara teoritis. Nah, ini harus ada untuk siapa ya Bu, terus kontribusinya apa? Seperti yang disampaikan Pak Maskur tadi, manfaatnya ini secara teoritis boleh. Enggak apa-apa. Terus itu ada tambahan ini sudah maaf belum dibaca, maaf. Manfaat praktisnya ya betul sudah ada. Sudah lengkap Bu Zulfa, sudah. Bagi penulis, pendidik, peserta didik. Kemudian untuk lembaga mungkin ya. Untuk lembaganya. Oke. Terus definisi istilah. Ya sudah betul Bu, ini Bu. Hipotesis tindakan.
Hipotesisnya mengikuti rumusan masalah, Bu ya. Tadi ada 3, berarti jenengan menyebutkan 3. Hipotesis itu artinya menjawab rumusan masalah. Berarti hipotesisnya bagaimana, Bu? Menjawab hipotesis. Ya, ini kan rumusan masalahnya kan bagaimana pertama mana tadi di atas bagaimana berarti minat belajar setelah diberikan model pembelajaran quantum teaching itu bagaimana, berarti ada minat belajar gitu ya. Jadi menyesuaikan ini, Bu, minat belajar meningkat atau bagaimana itu bahasanya jenengan ya. Itu hipotesis itu menjawab sementara. Sebenarnya kalau kualitatif tidak ada hipotesis pun tidak masalah, Bu, karena hipotesis itu sebenarnya untuk penelitian kuantitatif ya. Tidak masalah misalnya tidak dipakai, tapi kita ikut apa? Ikut kerangkanya di sini ada, Bu, kerangkanya. Minat belajar. Ya. Sudah nggih, Bu, nggih. Terus Terus metode ini dibagi ada 10 kalau di kerangkanya. Yang pertama pendekatan dan jenis. Ini sudah pendekatannya ada. Kemudian jenis penelitian tadi itu, Bu, apa kualitatif, apa kuantitatif, ngoten jenisnya. Kemudian lokasi, tidak ada masalah, nggih. Lokasi, prosedurnya, ada prosedurnya sudah. Prosedurnya ada mana, Bu, ini? Ya, pokoknya ikut di itu, Bu, kerangkanya bukan ada ya. Prosedurnya bagaimana jenengan? Terus pelaksanaan siklus. Tapi untuk proposal ini siklus pertama saja, Bu, yang masuk ya. Pelaksanaan siklus penelitian. Jadi siklus penelitian yang pertama itu jenengan ngambil di LPP yang pertama. Ngambil LPP yang pertama. Sudah, Bu. Kemudian teknik pengumpulan data sudah ada di jenengan. Sepertinya belum ini. Iya, belum ada, Bu. Subjek, desain, cuman ini. Teknik pengumpulan data itu kan jenengan bisa observasi ini tekniknya itu. Pakai instrumen ini. Instrumen. Ya, instrumen penelitiannya. Instrumen. Terus teknik analisanya juga. Nah, kalau pakai angket ini punya jenengan ada angketnya ini, Bu. Ada, Bu. Ada. Kalau memang angket itu ada, mungkin jenengan untuk sekedar nambah untuk wawancara ya. Jadi tidak murni untuk penelitian kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu banyak diwawancara dan dokumentasi ya. Jadi ada itu. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif memang murni pakai
angket semua. Ada pakai instrumen wawancara, hanya instrumen untuk wawancara. Jadi angketnya tidak dipakai, tidak masalah kalau untuk kualitatif. Yang penting ada instrumen untuk wawancara. Nah, ini prosedur penelitiannya ada, cuman berarti urutannya punya panjenengan harus mengikuti kerangka teknik dari fakultas G, Bu Zulfa G. Ini sudah lengkap, cuman urutannya saja yang belum tertata. Diurutkan sesuai dengan permintaan di kampus. Itu saja sampai berarti ini untuk instrumennya sekarang ya. Instrumennya ini ada semua, cuman belum urut. Sudah, berarti kita sekarang ya sudah ada semua teknik analisa keabsahan data, indikator, ini tim peneliti itu ada belum ini? Tim peneliti itu ya biasanya ada guru PAI, ada teman satu sama observer itu ya satu sama kepala sekolah. Kepala sekolah yang terlibat ya, yang terlibat. Orang yang terlibat di situ. Mungkin itu sementara yang punya Bu Zulfa. Jadi punya Bu Zulfa sudah ditulis ya tadi ya anunya apa kekurangannya apa Rumusan yang perlu dibenahi atau masukannya ya saya kebetulan tidak mencatat ini. Rumusan masalah ya sama identifikasi masalah. Ya kerangka penyusunannya ya mengikuti format dari itu fakultas. Berarti sudah lengkap Bu Iya. Tapi tinggal menyusun apa kerangkanya tadi harus urut seperti dari tadi. Ya itu Bu. Yang instrumennya belum ada ya Bu? Ada Bu. Di mananya? Di instrumen. Bagian instrumen yang tugas ke. Oh, yang di nomor 2-nya berarti ya. Sebentar saya lihat lagi. Tuh balik lagi keliru. Baik, instrumen teman lebokno Farida teman. Baik, ini Bu sudah saya sudah saya buka, bentar. Instrumen PTK. Kerungu kita kan.
Untuk instrumen Bu Mungkin. Zulfa, D. kita sama dengan bikin instrumen ketika menilai siswa. Jadi ini Mas Panjenengan semangat mendengarkan tinggi, sedang, kurang. Dikatakan tinggi itu pripun? Misalnya mendengarkannya dengan hikmat misalnya. Ya, jadi ada sedikit keterangan di sini kalau tinggi itu seberapa. Jadi orang membaca itu biar lebih jelas. Kita kan tidak tahu apa ini. Kemudian semangat menjawabnya. Nah, sedang, kurang. Nah, ini kan kita Bu Zulfa mengadakan pakai instrumen dengan mengadakan pengamatan atau observasi gitu ya. Jadi punya gambaran jenengan. Jadi menjawab nanti tidak sekedar mencentang. Ada rambu-rambunya gitu Bu, ada rambu-rambunya. Ya, ada pedomannya. Jadi jenengan nanti mumet sendiri kalau ini gimana anak ini. Nah, kalau ada rambu-rambunya kan enak. Misalnya jenengan lupa, tinggal lihat rambu-rambunya. Anak tadi mendengarkannya sambil misalnya sambil lihat TV, itu berarti kan kurang. Jadi kurang. Dianggap kurang kan gitu. Jadi ada pedoman penilaiannya untuk observasi. Di bawahnya sedikit saja kan, hanya 3 baris itu. Kalau tinggi gimana, sedang bagaimana. Sama dengan Ibu membuat itu di RPP-nya kan ada pedoman penilaiannya. Gitu ya, semangat menjawabnya dengan berapi-api, misalnya dengan apa, menjawabnya sekedarnya misalnya, itu kan kurang, berarti menjawab salah-salah misalnya ada salahnya, kurang sempurna misalnya, itu menjawabnya tidak betul semua, masuk sedang, mungkin seperti itu. Kedisiplinan tinggi, selalu mengikuti peraturan misalnya, itu berarti tinggi. Jadi gitu Bu. Selalu. Berarti itu Bu, setiap pengamatan itu dikasih keterangan. Ya, idealnya seperti itu Bu. Ya, jadi kalau jenengan mau dibuat secara umum boleh. Jadi nanti kan panjenengan yang tahu persis ini yang paling menonjol. Makanya aspek yang diamati itu berani menyampaikan pendapat gitu. Yang paling menonjol itu yang mana Bu? Itu saja. Ini kan minat belajar, jadi yang terkait dengan minat belajarnya saja. Nah, seperti menghargai pendapat orang ini, kira-kira gimana dengan minat belajar? Bisa kesesuaiannya itu. Kalau ini semangat memang ya menjawab ya. Jadi pertanyaannya diusahakan yang memang benar-benar mengarah pada minat belajar siswa. Jadi panjenengan lihat dulu teori yang menyatakan minat belajar itu ada apa saja di situ, minat belajar itu ya. Jadi instrumennya berkisar pada minat yang ada di teori itu. Minat belajar apa saja. Mungkin jadi lihat lagi. Menyadari pentingnya, tapi jenengan harus yang bisa diukur Bu ya. Kalau menyadari ini kira-kira mengukurnya bagaimana. Jadi instrumen itu jenengan sebisa mungkin mengamatinya bisa diukur ya. Kalau disiplin ini kan bisa diukur. Mungkin dia jarang sering telat misalnya, kan bisa diukur. Ya.
Kalau menyadari nggak bisa tuh ya. Ya, menyadari nih seperti orang ikhlas gitu kan Kita susah juga, iya. oke. Kesungguhan ini mungkin bisa kesungguhan. Nah, dia dalam belajar mengikuti pelajaran kok sampai tiduran, sampai lapar kan bisa dilihat. Oke. Mungkin itu ya untuk observasinya. Kemudian lembar observasi guru ini tidak ada masalah, Bu. Jadi ini hanya atau tidak gitu saja. Cuma ini ada nilainya apa enggak ini, Bu? Harus ada nilai apa enggak? Untuk mengukur ini ada angket minat. Oh angketnya dengan maksud untuk ini ya enggak apa-apa, nanti harus dipadukan, Bu. Seberapa minatnya itu kan ada ukurannya nanti, Bu, ya. Dengan rumusannya apa, Bu? Dengan wawancaranya itu saja kalau kualitatifnya. Seberapa banyak dari orang yang diwawancarai itu prosentasenya, kalau memang hasilnya tinggi berarti dari hasil wawancara dan dokumentasi, Bu, nanti. Karena jenengan paketnya kualitatif. Jadi data angketnya ini hanya sebagai data pendukung saja. Oke, ngoten mawon. Memang lebih simpel kalau pengalaman saya kemarin waktu penelitian itu kan sama-sama. Oh ini ditampilkan. Maaf sampai tidak lihat ini. Cuman biar lebih jelas saja saya lihatnya jenengan. Lebih simpel memang ya, cuman kita harus pandai-pandai menganalisa. Kalau kualitatif, menganalisa dari cara dan dokumentasi. Kalau kuantitatif, tinggal kita menghitung saja. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasinya. Mudah-mudahan di antara 7 ini ada yang pakai kuantitatif, jadi bisa ada 2 contoh nanti. Gitu. Itu guys, sementara Bu Sulfa bisa dilaksanakan, nanti hasilnya bagaimana ya. Besok sudah finishing cepat sekali ya, jadi hebat sekali ini 2 hari bisa bikin PTK ini ya. 2 hari. Gitu, Bu. Mungkin yang lain ada yang kuantitatif bisa disampaikan juga. Bu, sampun ya. Nggih, sampun. Atau mungkin ada pertanyaan. Yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan dengan proposalnya. Bu Ari, Bu Yulis, Bu Yulis monggo. Sekalian sambil belajar belum berhasil. Oh iya, kemarin soalnya itu apa namanya video, mungkin ukurannya besar itu, Bu. Banyak nyoba yang ya. Kalau fail insya Allah berhasil, ya. Kalau fail pasti insya Allah berhasil. Monggo Bu Yulis. Ini saya coba. Ini Bu, bisa nggak Bu? Belum, masih belum. Sudah OTW. Nah, bagus. Ya, bisa pelan-pelan saja ya, Bu. Iya. Ini untuk judulnya betul sudah penerapan model proyek PBL ya ini ya. Iya. Nah, meningkatkan hasil ini pakai apa jenengan? Kualitatif apa kuan? Kualitatif. Nah, kalau meningkatkan hasil ini lebih baik pakai kuan. Jadi
Jenengan anak muda sudah punya aplikasi untuk menghitung, tinggal masukkan ke rumus katanya Bu. Saya belum pernah yang baru ini pakai kuan itu, malah lebih ini apa ya, tinggal masukkan ke rumus saja, ada rumusannya, malah sekarang sudah ada aplikasi. Meningkatkan hasil mungkin lebih nyaman dengan kuantitatif atau DUG. Terus ke bawah Bu, terus pelan-pelan. Komentarnya itu juga dilengkapi ya, mohon maaf, bukan saya ingin dimasukkan juga ya, tapi pembimbing itu karena yang ini masuk di bagian ini seperti Bapak dosen, Bapak Masud sudah ada di situ. Ada ya masuk kepala sekolah. Kalau terlalu banyak ya Pak dosen saja, saya tidak usah, tidak apa-apa ya, situ sama kepala sekolah. Punya Bu Sulfa lagi ya tadi kata pengantarnya ya, karena yang bimbing untuk proposal ini Bapak yang sekarang Pak Masud ya, Bu Sulfa ya. Enggak Bu. Masih yang kemarin mungkin pertama ini diganti Pak Masud. Kalau ini enggak, tetap dosen. Oh iya. Ini yang ini dosen pengampu. berarti Bapak Masud nih. Iya, dosen pembimbing. Mas leres Pak Masud sudah kembali. Oh, udah ikut. Terus yang bawahnya Bu, sudah Bu. Nanti saja sudah, ini langsung ditulis saja dulu. Nah, daftar isinya mengikuti yang saya share itu ya, urutannya. Iya. Sudah cocok. Belum? Belum saya cocokkan sih, ini yang kemarin. Ya, nanti dicocokkan ya. Gitu. Latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya sesuai arahan dari Bapak Masud tadi ya, dari pertama itu bagian idealnya ya, sampai ke penyelesaiannya ya, bagaimana pentingnya penelitian ini dilakukan ya, jadi harus ada itu. Kalau bisa ini tadi kan bagiannya PBL dengan hasil belajar. Kalau ada undang-undang, peraturan-peraturan tentang kependidikan bisa dimasukkan di situ untuk idealnya itu, untuk dasarnya ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja. Ya Al-Qur'an. Ini seperti Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an ada, kalau ada di undang-undang itu bisa juga. Sudah. Terus ke bawah. Ya sudah, stop. Ini sudah betul identifikasi masalahnya. Ada 3. Ada 4. 4, ya. Terus bawah. Okay. Tidak tepatnya benar. Oh iya betul. Terus Bu, jadi nanti rumusannya berkisar ini. Ada berapa? 4 ya. Ada 4 sampai banyak. Tidak apa-apa misalnya. Nah rendahnya. Rumusannya mana Bu? Rumusan masalahnya. Kok seperti ini ya Bu saya? Ya, rumusan masalah mengikuti dengan menemukan masalah kan ya. Jadi nanti dirumuskan masalahnya bagaimana atau
Itu rumusannya. Seperti punya Bu Zulfa tadi, bagaimana penerapan apa tadi Bu? Metode, model itu Bu, bukan metode ya. Model pembelajaran. Ya, based learning itu. Jadi rumusannya seperti itu. Tapi nggak perlu dibuat 4 poin gitu, Bu. Disingkat enggak apa-apa, soalnya kan ada yang hampir sama itu dari 4 Iya. 4 masalahnya itu. Jadi dibuat itu saja Bu, kalimatnya kalimat yang efektif lah itu ya. Bikin 2 jenengan 2 atau Metode model gitu aja, Bu. Model pembelajaran. Yang kedua terkait penyelesaiannya nanti belum ada rumusan masalahnya. Mendeskripsikan saja Bu kalimat apa kata operasionalnya ya. Jangan hanya mengetahui. Kalau hanya mengetahui ya sekedar tahu saja. Jadi mendeskripsikan. Yang mana itu, Bu? Yang punya. Masih rumusan masalah. Iya, rumusan masalahnya. Iya. Gimana punya jenengan? Ini punya saya kan cuma 1, cuman yang ini aja. 1 ya enggak apa-apa, 1. Kalau 2 di itu dengan yang pertama penerapan dari model pembelajarannya itu dimasukkan juga. Enggak apa-apa. Mendeskripsikan gimana, Bu? Gimana untuk rumusan masalah? Iya. Oh ya, sebentar. Kalau rumusan masalahnya kok ramai ya? Rumusan masalahnya itu ada kalimat Gimana, Bu? Kalimat pertanyaan saja biar lebih mudah. Jadi nanti jawabannya di hipotesis seperti yang saya sampaikan tadi. Maaf keliru ya. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan. Yang pertama identifikasi masalahnya, ngikuti. Bagaimana penerapan, saya tidak lihat punya, coba ke atas dulu. Sudah stop. Nah, berarti ini rumusan masalahnya ngikut ini. Bagaimana pelaksanaan, loh, ini tidak usah Bu. Tidak usah dimasukkan ke rumusan masalah karena sudah terkait dengan penerapan model itu ya nanti. Bagaimana penerapan model apa PBL ya? Iya. Ikut judulnya Bu, ikut judulnya. Bagaimana penerapan model pembelajaran PBL, mana judulnya? Untuk meningkatkan, diatur sendiri, ikut itu untuk meningkatkan hasil belajar mana-mana. Di atas sendiri sudah. Iya, jadi rumusan masalah itu ada pertanyaan dan modelnya dan untuk apa? Untuk meningkatkan hasil kan ini ya. Bagaimana penerapan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar itu Bu, rumusan masalahnya. Okay.
Nah, kalau mau satu ya itu sudah cukup. Yang kedua, kalau mau ditambah yang mana? Mau ditambah lagi. Mendeskripsikan itu, Bu. Kalau yang kedua, mungkin lebih tepatnya bagaimana peningkatan hasil belajar berarti Bu. Peningkatan hasil belajar materi ibadah haji ini dilengkapi, yang pertama juga sampai terakhir ini dilengkapi. Iya. Nggih, Bu. Rumusannya seperti itu. Nggih. Jadi yang pertama mendeskripsikan model belajarnya itu nanti di bahasannya ya. Terus yang kedua peningkatannya itu bagaimana, seberapa meningkatnya, tinggi apa rendah gitu kan ya. Nggih. Tuh. Sudah, yang berikutnya ke bawah lagi. Bentar. Cara pemecahan masalah. Ya. Cara pemecahan masalah berarti jenengan pakai Metode ini. Metodenya Iya. tetap diganti model ya, Bu? diganti. Ya, menggunakan penelitian tindakan kelas ini sudah betul ini Bu. Oh ya. Ya, pakai PTK dengan metode pembelajaran ini. Betul sudah. Yeah. Project based learning. Tujuan penelitian. Terus tujuannya sudah. Kan, kalau tujuannya ini mengikuti rumusan masalah tadi. Kalau satu ya satu, kalau dua dua. Iya. Berarti ini saya menggunakan misalkan tadi rumusan masalahnya 2, tujuannya 2 ya, Bu? Iya, kalau memang 2. Jadi jenengan yang mau diteliti ini apanya gitu, saya kan yang ngerti jenengan Bu. Misalnya yang mau diteliti ini nanti penerapannya kan ya, penerapannya itu bagaimana, ya kan? Terus yang kedua, apakah dengan penerapan itu meningkat apa enggak? Gitu mungkin ya jenengan. Apa seperti itu? Iya, berarti tujuannya juga 2, Bu. Iya, jadi ikuti rumusan masalah tadi. Tadi sudah betul ya, rumusan masalahnya seperti itu. Yang jenengan karpi itu seperti itu. Iya, nanti saya ganti. Ya, kan yang tahu jenengan. Saya ini mau meneliti apanya. Kalau mau meneliti penerapannya berarti pertanyaannya bagaimana, ya. Terus kalau meningkat apa enggak dengan metode itu, berarti pakai apakah dengan metode ini peningkatan hasil belajar bla 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 itu berhasil apa enggak kan gitu, Bu. Iya. Sudah, manfaatnya ini harus jelas. Oh, ini sudah ada guru untuk peneliti, untuk siswa mungkin ya, untuk lembaga itu saja sudah. Untuk masyarakat, oh ya tidak apa-apa, boleh terserah jenengan. Sudah, ini definisi masalah saya kira tidak ada. Metode penelitiannya mungkin Bu. Ini Metode PBL. Metode pembelajaran ini Bu. Metode penelitian. Penelitian. Ya, itu ada berapa sub itu ya. Jadi ada. Nah, sudah betul ini yang pertama, pendekatan dan jenis. Pendekatannya jenengan pakai PTK ya betul. Terus jenisnya. Terus bawahnya jenisnya apa? Jenisnya berarti penelitian ini jenisnya kualitatif atau kuantitatif. Mau pakai apa? Yang mana? Kalau yang jenis ya bawahnya bagian dari metode penelitian itu kan ada, kalau di ini ada 10 sub itu yang di kerangkanya itu. Ya.
Di bawahnya persis tuh. Persis. Iya. Terlalu di bawah saya. Terlalu cepet ini. Jadi itu sudah, pokoknya ngikut di kerangka itu sudah. Iya. Ya. Jadi jenisnya berarti jenis kuantitatif, itu saja. Iya. Lokasi semua sudah ada nih, panjenengan sudah lengkap. Cuman berarti ditata ulang ya, sesuai dengan kerangkanya itu. Iya. Nah, saya lihat instrumennya, Bu. Instrumen. Oke. Ini itu instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian. Nah, ini boleh keterangan ini dilihat, diisi seperti yang skornya ini 1, 2, 3 ini apa? Ada keterangannya di bawah ya. Terus ke bawah. 1 itu angka apa? Nilai apa? Tinggi apa rendah apa gitu? Oh, pakai Yang mana ini? Oh, sudah kebanyakan. Di bawah lagi. Di atasnya, Bu. Ke atas nih. Iya, jangan terlalu cepat. Sudah. Ini tak, Bu. Iya, kriterianya itu ada, sudah punya jenengan, enggak masalah sudah. Di bawahnya sedikit, halaman 18. Sudah. Nah, ini sudah kriteria penilaiannya. Nah, yang cukup itu 5 sampai 10 gitu ya, berarti yang 2 itu pakai angka itu tadi tinggal menjumlah gitu ya jenengan. Iya. Sangat baik. Oh ya sudah, betul wes. Lembar observasi untuk guru sama ya, sama dengan yang atas, penjelasan pedoman penilaiannya ya sama. Sama dengan yang atas kan ya. Iya, Bu. Terus iya sudah betul punya Bu Yulis instrumennya. Sudah, Bu. Lembar tes untuk apa, Bu? Tes Dokumentasi. Nah, jadi nanti dokumentasinya, wawancaranya itu kalau kuantitatif hanya mendukung data kuantitatifnya. Jadi jenengan rumusan menghitung hasilnya itu apa, Bu? Untuk mengolah data. Mungkin di bawahnya teknik analisis data itu coba saya lihat. ada. Oh iya, ini sudah 100 menit. Iya. Oh iya betul, ini sudah, Bu. Berarti memang isinya kuantitatif ini jenengan sudah. Ya. Iya, Bu. Ini apa namanya? Perhitungannya, rumusnya dimasukkan di sini. Iya, tinggal masukkan di sini. Terus ke absaran data. Ya. Nah, sudah triangulasinya ini berarti jenengan untuk wawancara ya, sekedar mendukung. Jadi dari memakai 3 ini, Bu. Triangulasi orangnya mungkin ya, bisa juga waktunya, waktu pagi, siang, sore gitu. Ya pakai orangnya saja, orangnya bisa murid, rencananya siapa saja? Murid. Ini kan peserta didik itu, Bu. Peserta, iya, murid. Kan hanya muridnya, Bu. Hasil belajar. Ada triangulasi biasanya dipakai kalau kualitatif ya, ini kok ada di sini. Apa ya sekedar menambah mungkin jenengan?
Gimana Bu, enaknya ini hasil gratis saja? belajar. Sebenarnya cukup rumus saja cukup sudah, bukan hasil belajar ya tadi. Iya. Iya, itu cukup sudah. Kalau minat memang bisa Pak triangulasi. Ya. Berarti yang nomor 2 ini dihapus saja ya Bu? Iya, tidak apa-apa. Jenengan sebentar saya baca. Berbagai waktu, iya bisa pagi, sore. Itu kalau untuk apa kualitatif. Jadi wawancara waktu pagi beda biasanya siang, sore itu karena beda suasana. Kalau jenengan kan tidak perlu ini, hanya pengamatan di kelas saja kan ya? Iya. Iya, tidak perlu wawancara pagi, siang, apa sore dengan 3 orang guru yang lain, siswa kan tidak perlu. Kan cukup siswa saja. Ya. Ini membicarakan, ini maksudnya boleh nih Bu, mungkin ingin melihat seberapa. Enggak juga ya, kan bukan minat, hasil belajar kok ini. Ya isinya kualitatif ini Bu. Yang ini ya Bu ya, berarti Ya, yang tadi itu, enggak usah itu. sebentar. Iya. Berarti untuk keabsahan data itu cuma A saja nggih. Yang ada rumusnya itu cukup sudah Bu. Oh gitu. Iya. Langsung indikator keberhasilan gitu Bu. Iya. Itu masuk ke siklusnya mana Bu jenengan? Indikator kinerja ya. Siklusnya Ketuntasan belajarnya sudah. Itu rumusnya jenengan jumlah coba dibaca Bu. indikator keberhasilan. Tes untuk analisis data ya, sampai analisis data itu ya. Coba dibuka lagi, analisis data. Analisis data. Nah, jenengan kan makainya mengambilnya analisis data dari evaluasinya anak-anak kan ya. Nggih. Kan karena hasil belajar. Jadi nanti untuk rumusnya berarti mengambil rumus hasil dari nilai-nilai ulangan ya, ulangan harian atau formatif atau dengan ulangan tengah semester misalnya, yang diambil yang mana? Ulangan harian. Misalnya ya untuk ketuntasan belajarnya. Pakai itu berarti jenengan untuk analisis datanya. Kemudian keabsahannya. Keabsahannya Itu pakai apa jenengan keabsahan data? Bahasanya gimana? Ini ada kredibilitas yang tadi sama itu Bu. Berarti untuk keabsahannya gimana Bu? Ya, untuk memperoleh data yang valid mengenai aktivitas anak-anak itu, data yang validnya pakai apa jenengan? Karena hasil belajar ya, berarti ya tetap dengan itu Bu, data yang berasal dari siswa. Dari analisis itu berarti? Iya, dari analisis itu tadi. Oh, Dan dari
instrumennya kan pakai ada kisi-kisi soalnya, harus lengkap itu Bu. Ini satu kali. Sudah ya Bu. Untuk analisis datanya nanti dimasukkan sini, Bu. Apa namanya? Kisi-kisi juga itu. Gimana Bu? Untuk kisi-kisinya apa dimasukkan dalam keabsahan data? Enggak Bu, itu kan masuk seperti ini lampiran nanti Bu. Ini hanya menyampaikan saja bahwa jenengan itu ada kisi-kisinya ini. Hanya menyampaikan saja. Jadi analisisnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan pengamatan ya, dan refleksi dari kondisi awal siklus 1, anggap yang RPP 1 itu siklus 1 gitu. Yeah. Dan siklus sampai siklus 2, RPP 2 siklus 2 berarti itu berapa, ada perbandingannya Bu, perbandingan nilai tesnya. Nah, nilai tesnya berapa dengan kemudian direfleksi. Nah, jadi nanti disambung. Adapun data yang diperoleh itu satu hasil tes kognitif, berarti dari pengetahuan kan ya? Ya itu dianalisis dengan berapa yang tuntas sampai KKM, berapa yang tidak, kan itu ketemu. Kemudian yang tadi untuk pengamatan, yang kedua hasil pengamatan observasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui situasi pembelajarannya kan ya. Kan tadi penerapan modelnya itu yang pakai observasinya. Sudah sampai di situ sudah Bu. Jadi dengan di sini seperti bercerita gitu, bercerita kondisinya di lapangan. Iya. Dengan gimana? Jadi kan memadukan PBL itu dengan hasil belajarnya gitu Bu. Masih bingung ya Bu? Dicoba saja sudah ya. Iya, itu kan lampirannya ya Bu ya tadi ya. Bukan, yang analisis keabsahan data. Jadi jenengan bercerita di situ keabsahan datanya, mulai dari bikin biar valid, dengan ada bikin kisi-kisi, ada pengamatan untuk kondisi pembelajarannya gitu Bu. Oke. Itu tadi. Ya dibuat semacam narasi lah di situ. Yeah. Kemudian untuk menilai tes ulangan, jenengan disebutkan di situ rumusnya. Kan ada sudah tadi. Rumusnya jenengan ya. Itu yang ketiga untuk menilai, kan cerita di situ jenengan. Yeah. Rumusnya misalnya pakai X, jumlah X per N gitu. Yeah. Kalau jenengan pakai itu nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata jumlah semua nilai siswa per jumlah siswa gitu ya. Nah, untuk ketuntasan sudah itu saja Bu, indikator kinerja ada ya anunya. Indikator kinerja itu ukurannya Bu. Indikatornya apa? Kinerja dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil itu kalau memenuhi kriteria bagaimana jenengan. Misalnya hasil belajar siswa dapat mencapai nilai berapa persen, misalnya 75% ke atas apa berapa persen gitu ya Bu. Tuh. Kan dari tabel dari jenengan menilai itu kan ketemu di atas kan ini 75, di atas 75. Jenengan patok sampai berapa persen maunya?
biasanya 75 itu sudah dianggap berhasil ya, sudah cukup. 75 sampai 80 lah gitu. Patokannya berapa? Ini sudah benar berarti ibunya saya. Ya punya jenengan sudah ini sudah kan sudah ada Yang indikator ini. 75 sampai banyak sekali ya 85. 80 mungkin Bu, takutnya anak-anak enggak atau mungkin muridnya pintar-pintar. 80 biasanya Bu. 80% aja. Ya kalau saya lihat proposal itu 80 itu antara 75 sampai 80. Ya. Tim penelitinya berapa orang jenengan? Ini Ya 3 ya enggak apa-apa. Ya yang paham kan jenengan Bu mau 2 boleh berapa? Buat observer saja. Kalau perlu dengan kepala sekolah enggak apa-apa. Ini dua-duanya sama-sama guru PAI, Bu. Oh. Kalau mau guru lain enggak apa-apa Bu, untuk teknik penelitian kan umum. Jadi enggak bicara konten PAI-nya sudah yang 1 orang ya. Yang 1 orang. Jadi apa namanya untuk menambah hasanah pengetahuan jenengan enggak masalah. Jadi observer enggak harus sama-sama guru PAI, boleh guru lain. Kalau bisa guru yang sejenis, kok sejenis, apa itu ya, seperti PKN gitu, sejenis ya, serumpun ya. Mungkin itu untuk Bu Yulis, kita lanjut. Kalau memang ada kendala bisa daftar pustaka sama ya, kita lihat untuk kelengkapannya sampai ke penerbit tahun juga ya. Teknik penulisannya mungkin sudah ada dari kampus biasanya. Menulis daftar pustaka dari belakang terus ke depannya namanya itu. Sepertinya sudah betul punya Bu. Tahunnya enggak di belakang, tak biasanya tahun di belakang. Ini setelah nama, Bu. Memang gitu ya. Apa salah tak, Bu? Dan memang ada petunjuknya itu biasanya. Ya sudah Bu, itu saja. Ini lampiran-lampiran ini, Bu. Lampirannya iya RPP, instrumen, betul sudah wawancara. Hasilnya anak-anak Bu berarti. Angketnya itu angket ya pertanyaan itu ya, jangan kan? Iya. Berupa soal kan ya angketnya. Catatan lapangan. Oh ya ini sudah ada instrumen penilaian hasil. Instrumen penilaian maksudnya apa ini Bu? Tesnya, Bu. Setiap siklus itu kan ada tesnya gitu. Berarti instrumen penilaian Bu. Kok jangan instrumen penilaian hasil? Oh. Instrumen penilaian apa? Harian apa gitu. Okay. Instrumen penilaian gitu saja. Oh iya. Kalau hasilnya ya harus juga nilai-nilainya. Berarti lampiran ke-6 ini hasil. Tuh hasil. Kok hanya hasil kurang ya? Ada kata-kata sebelumnya apa itu? Rekapitulasi apa gitu ya? Rekapitulasi hasil belajarnya gitu saja. Tuh. Jadi nanti nampak yang ada keterangannya Bu, hasilnya itu di sebelahnya, kolom sebelahnya tuntas apa belum gitu ya. Ya, tuntas dan belum. Jadi jelas orang baca, oh ini yang tuntas sekian orang gitu. Saya kira itu untuk Bu Yulis, mudah-mudahan yang lain juga
ada kesamaan, jadi bisa mengambil ibrohnya ke yang lain. Insya Allah rata-rata biasanya Bapak Ibu itu kalau bikin proposal di bagian itu saja yang dikoreksi biasanya. Mulai dari rumusan, mulai judul, kesesuaian. Jadi rumusnya gini Bu, antara judul dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalah kan ada hubungan kaitan erat dengan judul sampai ke identifikasinya semuanya, sampai ke tujuan itu, sampai hipotesis itu harus ada kesesuaian semuanya itu. Sampai kesimpulan belum ya, enggak usah itu kesimpulan terakhir, masih yang PTK-nya. Berarti yang besok jenengan sampai ke kesimpulan. Loh, ini bikin PTK Pak Harin kan hanya proposal ya? Iya, proposal PTK. Iya, bukan ya maaf, saya ada apal jadwalnya. Proposal saja, jadi tidak usah kesimpulan. Biasanya itu, jadi nanti kalau bikin PTK-nya semua dari judul semua sampai tujuan, rumusan, tujuan, hipotesa sampai kesimpulan itu harus sesuai dengan itu, dengan rumusan masalahnya. Jadi kesimpulan itu sudah memang benar-benar menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, berarti kesimpulannya jenengan 2. Jangan lebih. Iya, Bu. Gitu. Jadi intinya begitu, Bu. Iya. Terima kasih Bu Farida. Nah, insya Allah nanti sebagai referensi saja. Mungkin ya insya Allah kalau ada saya kirim. Iya. Insya Allah. Insya Allah saya kirim. Ini ada grupnya khusus, ini ada. Grup khusus gimana? Ya, khusus guru-guru ini. Ada enggak? Kalau jenengan mungkin obrolan apa gitu. Ada Bu, ada sendiri. Pak Ketua ini enggak ada, tanya ke Pak Ketua. Ada yang share Google Meet linknya itu grup kelas M. Bukan maksud saya mungkin jenengan bikin untuk ini biar lebih akrab gitu ya. Kan Iya. ada Bu, ini kan resmi Pak Rohim ya. Kalau yang gini kan resminya ada saya, ada Pak dosen dan gitu. Iya. Mungkin jenengan seperti saya dengan anak-anak kan ada grup resmi itu, ada guru-guru lain gitu. Tapi kalau yang enggak resmi kan saya sama muridnya saja gitu loh. Mungkin punya. Ya. Ada Bu, sudah dibuatkan sama Pak Rohim. Oh ya sudah, nanti saya chat Pak Rohim saja. Gitu. Iya. Gimana yang lain mungkin ada? Saya Bu mau tanya. Ya, tanya silahkan. Bu, yang untuk tujuan tadi yang saya juga ternyata yang menggunakan kata mengetahui. Katanya Ibu tadi yang menggunakan kata mengetahui kan lebih sempit maknanya. Mungkin menggunakan kata tadi, maksudnya untuk lebih itu menggunakan kata apa tadi ketinggalan? Oh, mendeskripsikan. Deskripsikan, ya. Mendeskripsikan. Terus kemudian yang untuk penelitian kuantitatif tadi saya simak dari PTK-nya Bu Yulis itu kita tidak usah yang namanya wawancara, triangulasi itu tidak usah digunakan gitu. Oke, halo. Iya ya. Untuk penelitian kuantitatif itu hanya sekedar misalkan kita hasil dari belajar siswa apa dilihat dari rata-ratanya dan juga
angket misalnya itu aja, nggak usah triangulasi atau wawancara Iya, atau tidak usah, Bu. Kalau jenengan mau wawancara, memang perlu wawancara hanya untuk data pendukung. Misalnya ingin mengetahui kondisi sekolah, kan harus wawancara. Profil sekolah, mungkin gitu ya. Tapi sekarang tidak perlu wawancara, kayaknya sudah ada webnya ya. Lebih ke web sudah ya. Ya monggo, gimana jenengan kebutuhannya. Kalau memang perlu ada wawancara, silahkan. Tapi itu sifatnya mendukung data dari angka-angka tadi. Kalau yang kualitatif, memang murni dari wawancara dan dokumentasi. Itu mainnya di situ. Termasuk analisanya itu dari hasil wawancara, Bu. Jadi kualitatif. Jadi kalau orang mungkin bicaranya itu kurang analisa berbicara itu mending menghitung. Kalau saya dulu di S1-nya kuantitatif karena untuk banyak menganalisis kan kayak orang ngomong sih kalau analisa data dari wawancara ya seperti cerita kan. Itu saya kurang bisa gitu. Akhirnya tadi yang menghitung. Nah, yang S2-nya saya penasaran kualitatif itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata memang ya begitu. Jadi mainnya di menganalisa analisa datanya itu dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kita menganalisanya di situ. Berarti kita kalau kuantitatif kita cuma membutuhkan angket tadi dari kemudian hasil belajar siswa itu saja. Hipotesa pripun Bu kalau kuantitatif? Kuantitatif, oh ya harus ada hipotesisnya. Kalau hasil belajar itu jenengan tinggi, pakai tinggi atau rendah itu berarti ada pengaruhnya ya dari model pembelajaran yang dilakukan dengan hasil belajar siswa seberapa persen biasanya gitu. Kebetulan punya saya judulnya sama kayak Bu Yulis tadi Bu, meningkatkan hasil belajar. Dan saya juga belum pernah penelitian kuantitatif, dulu pas skripsi juga kualitatif. Jadinya gitu. Iya, biar sama-sama tahu ya Bu. Kebalikan saya Bu Zulfa. Ya nanti insya Allah saya kasih contohnya ya. Saya Bu Zahratul Bu. Bilang apa saya tadi? Zuhra. Bu Zulfa. Oh Bu Zulfa. Oh keliru, maaf. Iya, Bu Zahra. Bu, satu lagi. Tadi ini seperti di Bu Yulis tadi kan sudah ada instrumen. Iya. Nah, kemudian kan nanti ada pengumpulan instrumen lagi. Apakah instrumen itu yang dilepas ditaruh di pengumpulan itu apa ada instrumen lain? Instrumen yang apa Bu? Yang lain? Nggih, kan tugasnya ada dua nggih Bu. Ada tugas proposal, bikin proposal ketika, yang kedua instrumennya. Apakah nanti instrumen itu dilepaskan dari yang tadi kayak Bu Yulis itu kan? Oh iya, instrumennya itu ditaruh di kan ada 2 kolom itu ya di LMS itu. Ditaruh harus di tempatnya masing-masing. Oh, enggak. Ya, di tempat masing-masing. Jadi instrumen itu kan yang ada di lampiran itu, yang punya Bu Yulis juga kan di lampiran itu yang dimasukkan di LMS itu. Di bagian pembelajaran bagian instrumen. Iya, saya tadi lihat ada proposal, bawahnya instrumen ya, membuat instrumen. Jadi penilaiannya nanti ada 2 itu berarti. Yang saya menilai proposal dan menilai instrumennya. Itu maksudnya Bu Zahra di situ. Oh iya. Seperti Bu Yulis tadi kan sudah ada instrumen di dalam proposal. Instrumen itu Bu, instrumennya anak-anak ya untuk
Ya Itu kan Bu dekan Yulis ya? ya? Iya, beda. Oh, nggih paham. Nggih sampun matur nuwun. Nggih. Sampun nggih. Bu Nuria enggak ada suaranya. Bu Zulfa, Bu Ari, Tidak ada pertanyaan. tidak. Oh, nggih. Nggih sampun. Kalau memang enggak ada, kalau saya cukupkan gimana, Bapak Ibu? Monggo, Bu. Kalau memang sudah enggak ada, nggih. Nggih. Kalau masih ada yang perlu ditanya, monggo. Kalau enggak ada, ini apa? Ada yang nunggu. Ngajar ngaji juga. Nggih. Nggih sampun, Bu. Sambil jalan Nanti di apa? Nggih, sambil jalan. Review-reviewnya itu. Nggih. Kalau belum dilakukan memang belum ketemu nanti mana yang Nggih. belum bisa, mana yang kurang gitu loh, memang belum bisa. Enggak apa-apa kalau misalnya nanti habis maghrib, enggak apa-apa. Kemarin itu memang biasanya sampai habis isya saya. Misalnya mau habis maghrib ada konsultasi, ya enggak apa-apa saya layani. Karena ini harus selesai katanya Pak dosen tadi. Harus terupload nanti katanya ya. Sampai pagi boleh, Bu. Jam berapa? Oh, boleh sampai pagi. Aduh, ini saya juga dikejar ini leger apa itu ya, saya berapa hari ini kurang tidur. Kemarin saya mohon maaf ya, mungkin saya kemarin itu kelihatan kurang semangat atau ngomong sepertinya melayang saya ngomong kemarin itu ya. Beda dengan hari ini mungkin. Itu pusing saya, Bu, mohon maaf. Kemarin di sekolahan itu, Masya Allah, geli mungkin. Cepat pulang. Nggih, Bu. Oke. Ini Bu Zahra ini kok masih apa masih muda sekali gitu kayaknya. masih Nampaknya mau. Iya, ini masih muda-muda semua. Iya. Nampak muda tapi tua. Punya momongan apa sudah Bu Zahra? Sudah punya momongan? Ya. Sampun 3 putra. Oh, subhanallah, sudah 3. Kalah saya ya. Oh, nggih. Saya cuma 2. Nambah lagi, Bu. Oh, nambah lagi. Bisa tak? Saya sudah 52, Bu. Oh, nggih seusia ibu saya. Ya anak berarti. Makanya enggak salah saya panggil jenengan, kok masih imut-imut gitu. Ya. Apalagi Bu Yulis ini kok seperti mahasiswa gitu. Iya, Bu. 17 tahun. Iya. 17 tahun. 17 tahun ya. Nggih sampun monggo Pak Rohi. Monggo ditutup, Bu. Mari kita tutup dengan bacaan antara bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pesan saya nggak usah dibuat tegang, nggih. Yang santai saja. Memang berat, tapi mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu ini membawa hasil yang menggembirakan. Amin. Dijalani saja. Ini ibarat berjalan, dengan semua sudah lebih dari separuh perjalanan, separuh lah, anggap separuh perjalanan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Kalau menoleh ke belakang malah merasa berat. Sudah
jalani dengan sabar dan niat mencari ilmu, tambahan ilmu. Itu saja. Nah, seperti gimmick seperti ini kan mungkin jarang-jarang kita melakukan kalau tidak ada pertemuan seperti ini. Saya sendiri kalau tidak ada pertemuan gini, tidak ada gimmick-gimmick seperti ini. Dengan anak-anak cukup classroom. Dengan pakai apa? Anak-anak pakai classroom atau Classroom ada gimmick juga. Classroom dulu. pakai classroom ya. Sama, saya juga mau pakai gimmick, wong anaknya banyak. Sampai 4 kelas gitu, satu tingkat yang diajar. Jadi kadang banyak kendala. Ya saya kira ini pesan saya itu ya dianggap kreasi lah seperti ini. Nambah saudara. Saya tambah lagi 7 ini saudara saya ini dari Lumajang dan dari Banyuwangi. Yang kemarin itu dari Probolinggo 8, dari Bandung juga 4, Bondowoso 4, banyak sudah. Alhamdulillah sampai sekarang masih terhubung komunikasi. Jadi nanti jangan hanya selesai di gimmick ini saja. Mudah-mudahan menjadi saudara seterusnya. Itu mudah-mudahan sukses, semuanya lancar, lancar berhasil dengan sukses. Itu saja dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, aku enggak.